Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Seperti biasa, jangan lupa untuk bantu tekan tombol like dan berkomentar. Yuk. Bab 1296 sampai bab 1300. Begitu Yechen pergi, Xiao Changkun menjadi tidak sabar dan mempercepat langkahnya. Faktanya, sejak Han Meiking memberitahunya melalui telepon bahwa dia akan kembali ke Tiongkok, hatinya dipenuhi dengan bayangan Han Meiking. Setelah Han Meiking kembali ke Tiongkok, hal itu memicu percikan jauh di dalam hatinya yang telah terkubur selama bertahun-tahun. Dalam 20 atau 30 tahun terakhir, Xiao Changkun merasakan momen paling membahagiakan ketika Han Meiking kembali untuk memasak di rumah, dan dia memeluknya erat di dapur. Hanya saja mentalitas Han Meiking sangat rasional. Dia tahu bahwa Xiao Changkun dan Malan tidak bercerai, jadi dia selalu menyimpan hatinya sendiri, dan dia tidak ingin membuat kemajuan besar dengan Xiao Changkun. Xiao Changkun sering menggaruk-garuk kepala karena hal ini, namun ia tidak pernah menemukan peluang terobosan. Meskipun Xiao Changkun telah menjadi pengecut sepanjang hidupnya, dia setidaknya adalah pria normal. Dia telah menantikan Han Meiking selama bertahun-tahun, dan dia tidak hanya terobsesi dengannya secara psikologis, tetapi juga secara fisik. Oleh karena itu, ia selalu ingin sekali menghidupkan kembali mimpi-mimpi lamanya dengan pacar cinta pertamanya, namun biasanya saat keduanya paling banyak berhubungan adalah di Universitas Lansia, sehingga mereka selalu panas dan singgah di upacara. Namun, hal berbeda terjadi pada hari ini. Han Meiking tiba-tiba jatuh sakit dan demam, dan tidak ada yang merawatnya. Xiao Changkun merasa bahwa seorang wanita adalah yang paling rentan hatinya pada saat seperti itu, dan dia juga paling membutuhkan dukungan yang kuat. Ditambah dengan fakta bahwa keduanya memiliki masa lalu yang cocok satu sama lain, dan kini mereka masih memiliki hubungan di hati. Dalam hal ini, suara ombak akan lebih mudah untuk tetap sama. Oleh karena itu, Xiao Changkun bergegas, menantikan terobosan hari ini. Adapun Malan, dia terlalu malas untuk memikirkannya, dan dia tidak mau memikirkannya. Lagi pula, menurutnya Malan adalah penghancur hidupnya. Dia tidak memiliki kasih sayang atau kesetiaan kepada Malan. Bersemangat, dia berlari sampai ke pintu villa Han Meiking. Ini adalah villa keluarga tunggal dengan tapak kecil, tetapi terlihat sangat bergaya Eropa. Xiao Changkun berdiri di depan pintu dan segera menekan bel pintu elektronik di sebelah pintu. Pada saat ini, Han Meiking di villa, terbungkus jaket tebal, mendatangi monitor keamanan di dalam pintu dengan lemah. Melihat Xiao Changkun berdiri di luar pintu, dia menekan tombol buka pintu dan berkata pada saat yang sama, "Changkun, aku benar-benar tidak enak badan, jadi aku tidak akan keluar menjemputmu. Kamu bisa masuk sendiri." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Meiking, jangan keluar, jangan sampai kamu kedinginan lagi. Aku sudah membawakanmu makanan, bawalah masuk." Kemudian, dia buru-buru membuka pintu villa, berjalan melewati halaman kecil, dan sampai ke pintu masuk villa. Ketika Han Meiking membuka pintu, ada gelombang panas di dalam villa. Xiao Changkun berkata dengan heran, "Mengapa kamarmu begitu panas?" Han Meiking membungkus jaketnya dengan erat dan berkata dengan lemah, "Aku terlalu kedinginan, jadi aku menyalakan pemanas lantai secara maksimal, lalu mereka juga menyalakan AC." Melihat kelesuan dan kulit pucatnya, Xiao Changkun mau tidak mau berkata dengan sedih, "Apa yang terjadi? Oke, kenapa kamu tiba-tiba demam?"
Han Meiking berkata tanpa daya, "Hei, kurasa cuaca tahun ini terlalu lembab. Meski suhunya tidak terlalu dingin, tapi kelembapan dan dingin seperti ini sangat mudah membuat orang sakit." Xiao Changkun buru-buru mengulurkan tangannya, menggenggam lembut Han Meiking, tanganmu erat-erat, dan berkata dengan sedih, "Oh, mengapa tanganmu begitu panas? Sudahkah kamu mengukur suhu tubuhmu? Seberapa tinggi demammu?" Han Meiking berkata, "Saya baru saja mengukurnya, dan suhunya 39 derajat 2. Saya meminum obat antipiretik, tetapi tidak berhasil. Lebih dari 9 derajat, jantungnya semakin sakit." Berinisiatif untuk membungkuk, menempelkan dahinya ke dahi Han Meiking, merasakannya sejenak, berseru, "Dahinya panas banget. Kenapa kamu tidak duduk di sofa dulu? Ayo, biarkan aku mengambilkanmu handuk basah untuk dioleskan di atasnya." Han Meiking berkata dengan sedikit malu, "Itu benar-benar merepotkanmu, Changkun." Xiao Changkun berkata dengan sungguh-sungguh, "Apakah kamu masih bersikap sopan kepadaku? Apakah kamu ingat ketika aku masih kuliah? Aku tidak bisa masuk kelas karena demam di asrama. Kamulah yang berinisiatif untuk membolos dan pergi melewati tembok ke asrama anak laki-laki untuk menjagaku selama sehari." Begitu Han Meiking mendengar ini, ekspresinya segera menjadi sangat malu. Dia secara alami mengingat masa lalu yang dikatakan Xiao Changkun. Karena saat itu, penyakit dan demam Xiao Changkun jauh lebih parah. Saat itu keduanya sedang dalam masa cinta yang penuh gairah. Namun para mahasiswa pada saat itu relatif polos, sehingga semua orang hanya sesekali berpegangan tangan, atau berpelukan dengan lembut di tepi sungai yang tidak ada siapa-siapa. Di luar itu, pada dasarnya tidak ada perkembangan lebih lanjut. Tapi saat Xiao Changkun sakit parah, Han Meiking sangat khawatir. Jadi dia menyelinap ke asrama anak laki-laki dan merawatnya dengan segala cara yang mungkin. Saat itu, hanya ada mereka berdua di asrama putra. Mereka adalah pasangan yang sedang jatuh cinta, dan tiba-tiba mereka memiliki kesempatan bagus untuk menyendiri. Dan Han Meiking menjaga Xiao Changkun, jadi tidak dapat dihindari bahwa keduanya akan melakukan kontak dekat. Suasana memanas tanpa batas. Keduanya berduaan selama beberapa jam dalam keadaan jantung berdebar-debar. Suhu tubuh Xiao Changkun berangsur-angsur turun, namun suhu kasih sayang di antara keduanya terus meningkat. Xiao Changkun juga seorang pemuda berdarah panas pada saat itu. Jadi dia tiba-tiba kehilangan kendali dan memanfaatkan kesempatan sempurna untuk mengambil pertama kalinya Han Meiking dengan tubuhnya yang baru pulih. Tentu saja, meskipun Han Meiking setengah hati, hatinya sepenuhnya sukarela. Meskipun Xiao Changkun tidak memiliki apa-apa untuk ditawarkan, dia tidak melakukan apa-apa dan suka membual tentang kemampuannya. Tetapi dia sebenarnya adalah karakter yang cemberut. Kini tiba-tiba menyebutkan kejadian masa lalu itu dengan serius, sengaja mencoba menarik suasana ke dalamnya. Menurutnya, akan lebih baik jika dia bisa meniru suasana asrama putra di villa ini dulu, itu akan sempurna untuknya. Sungguh, begitu dia mengatakan ini, kulit pucat Han Meiking tiba-tiba berubah menjadi kemerahan. Bagaimanapun, Han Meiking adalah seorang wanita. Pada saat ini, dia secara alami merasa malu, dan ketika dia mengingat masa lalu, pemandangan tak terlupakan dalam ingatannya secara tidak sadar muncul kembali di benaknya. Namun, dia malu untuk memberikan tanggapan positif. Lagi pula, hal semacam ini memang agak terlalu ambigu. Xiao Changkun sebenarnya sedikit menahan diri. Dia sengaja mengungkit masa lalu, hanya untuk melihat ekspresi malu dan malu Han Meiking. Karena menurutnya, semakin pemalu Han Meiking,
semakin banyak bukti bahwa dia masih sangat mencintainya di dalam hatinya. Melihat Han Meiking tidak berbicara, dia buru-buru tertawa 2 kali, dan bertanya, "Meiking, kenapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu lupa saat kamu pergi menjagaku di asrama? Apakah kamu ingin aku membantu kamu ingat kenangan itu?" Han Meiking merasa malu dan cemas, dan buru-buru berkata, bukankah kamu mengatakan untuk membasahi handuk untukku? Cepatlah." Oh, meskipun Xiao Changkun merasa sedikit kecewa di hatinya, dia tetap berpura-pura tiba-tiba tercerahkan, menepuk kepalanya dan menghela nafas. "Oh, lihatlah pikiranku, hanya memikirkan masa lalu, dan benar-benar menyerah, bisnis, aku lupa." Setelah mengatakan itu, dia buru-buru berkata, "Meiking, duduk saja dan tunggu aku, dan aku akan mengambilkanmu handuk basah." Han Meiking berkata buru-buru, "Ada kamar mandi di lantai pertama, belok kiri saja di depan." Oke, melihat Xiao Changkun berbalik dan pergi ke kamar mandi, Han Meiking akhirnya menghela nafas lega. Faktanya, tujuan Xiao Changkun sangat jelas di hatinya. Sejujurnya, Xiao Changkun bukan hanya pria pertamanya, tapi juga pria yang paling dia cintai dalam hidupnya, jadi dia tentu saja memiliki beberapa fantasi dan ekspektasi terhadap Xiao Changkun di dalam hatinya. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah wanita berpendidikan tinggi yang sangat bermartabat dan sopan sepanjang hidupnya. Ia mengetahui bahwa meskipun Xiao Changkun dan Malan kini berpisah, namun pandangan mereka tentang pernikahan tetap ada. Berdasarkan hal tersebut, ia merasa tidak boleh melakukan kesalahan prinsip apapun yang terjadi. Meskipun Malan menggunakan tubuhnya untuk campur tangan dalam hubungan antara dia dan Xiao Changkun pada awalnya tanpa malu-malu, tapi dia tidak mau melakukan hal yang sama. Tepat ketika dia menghela nafas dalam hatinya, Xiao Changkun sudah berjalan mendekat dengan handuk basah. Xiao Changkun membantunya menyeka dahinya dengan handuk basah, dan berkata, "Meiking, aku membelikanmu makan malam yang lebih mudah dicerna, dan aku akan membantumu kembali ke kamarmu untuk berbaring di tempat tidur sebentar. Lalu aku akan memberimu makan sesuatu. Lalu selain itu, kamu sudah minum obat anti demam. Aku yakin demamnya akan butuh waktu lama untuk mereda." Han Meiking mengangguk. "Terima kasih Changkun, sejujurnya, aku benar-benar lapar. Aku belum makan banyak sepanjang hari." Xiao Changkun buru-buru berkata, "Hei, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu seharusnya memberitahuku segera setelah kamu sakit. Tetapi kamu baik-baik saja. Jika aku tidak melakukannya bertanya padamu di WeChat, kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya." Han Meiking berkata, "Saya juga tidak ingin merepotkan Anda. Saya pikir saya bisa melewatinya, tetapi saya tidak berharap itu menjadi lebih buruk." Xiao Changkun menghela nafas, dan berkata dengan penuh kasih, "Di masa depan, jika hal seperti ini terjadi lagi, kamu harus memberitahuku secepat mungkin, dan aku pasti akan datang secepatnya." "Mengerti?" Han Meiking mengangguk dan berkata penuh syukur, "Oke, aku mengerti." Xiao Changkun merasa puas sekarang, dan berkata, "Ngomong-ngomong, Meiking, di mana termometermu? Aku akan mengukur suhu tubuhmu lagi untuk melihat apakah sudah membaik." Han Meiking mengangguk, menunjuk ke termometer di meja kopi, dan berkata, "Sebelum Anda datang, saya ingin mengikuti tes lagi, tetapi saya benar-benar tidak memiliki kekuatan di seluruh tubuh saya. Saya tidak dapat menggoyahkan termometer air raksa itu. Tolong kocok untukku. Ayo pergi." Xiao Changkun buru-buru mengulurkan tangan dan mengambil termometer di tangannya. Sambil menggoyangkannya, dia berkata dengan sedih, "Hei, aku benar-benar tidak tahu kalau Paul sedang dalam perjalanan bisnis.
Kalau tidak aku pasti sudah lama datang menemuimu. Kamu tinggal sendirian. Aku sakit di rumah. Apa yang harus aku lakukan jika terjadi kesalahan? Dia berkata sambil menyerahkan termometer yang telah dia buang kepada Han Meiking, dan berkata, cepat pakai, lain kali saya akan membeli termometer elektronik, jadi kamu tidak perlu khawatir, ini merepotkan orang. Begitu dia selesai berbicara, dia memikirkan sesuatu, dan buru-buru mengubah kata-katanya, lebih baik tidak membeli yang elektronik tidak seakurat yang merkuri. Jika Anda tidak bisa mengocoknya sendiri, telepon saja saya dan saya akan membantu Anda. Han Meiking mengangguk penuh semangat, ia sangat senang dengan perhatian Xiao Changkun di dalam hatinya. Apalagi saat ia sedang sakit, rasa ketergantungan di hatinya tiba-tiba muncul entah dari mana. Jadi, dia berkata dengan sedikit malu, terima kasih, Changkun. Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, kamu masih perlu mengucapkan terima kasih kepadaku, bukankah kamu merawatku dengan cara yang sama saat itu? Han Meiking mendengar ini setelah mengatakan ini, wajahnya menjadi lebih merah. Dia dengan tak berdaya berbisik, ini semua tentang millet busuk, jangan terus membicarakannya. Bagaimana itu bisa dilakukan? Xiao Changkun berkata dengan emosional, saya tidak tahu apa yang terjadi hari itu, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah melupakannya. Aku sudah ingin memberitahumu selama bertahun-tahun, tapi tidak ada kesempatan. Aku akhirnya mengambil kesempatan itu, tapi kamu tetap tidak membiarkan aku memberitahumu. Han Meiking juga berkata tanpa daya, saya tidak menghentikan Anda untuk mengatakan, saya hanya. Pada titik ini, Han Meiking tidak tahu bagaimana melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Jadi dia bisa hanya menghela nafas dan berkata, hei, menurutku jika kamu datang kepadaku selarut ini, Malan pasti akan marah jika dia mengetahuinya. Kalau tidak, kamu harus segera kembali untuk menghindari Malan menjadi tidak bahagia. Xiao Changkun adalah dingin ketika dia mendengarnya menyebut Malan. Dia mendengus dan berkata, Meiking, jangan menyebut wanita jalang itu di depanku. Jika bukan karena dia, bagaimana kita bisa seperti ini? Mungkin kita akan menikah dahulu kala dan memiliki 2 atau 3 anak. Han Meiking tersenyum tak berdaya dan berkata dengan serius, beberapa hal adalah takdir, dan Anda mungkin tidak dapat menyalahkan Malan. Tentu saja dia yang harus disalahkan, Xiao Changkun berkata dengan marah. Yang harus kulakukan selama ini adalah, kapanpun aku memikirkanmu, aku sangat membencinya hingga gigiku gatal. Setelah mengatakan itu, Xiao Changkun melambaikan tangannya dan berkata, oke, jangan menyebut dia lagi. Terlalu mengecewakan untuk menyebutkan dia. Han Meiking mendengus dan berkata, saya kira saya akan beristirahat di tempat tidur sebentar dan saya harus bisa pulih perlahan. Jika Anda masih ada urusan di rumah, pulanglah lebih awal agar tidak menimbulkan masalah. Xiao Changkun tidak menyangka begitu dia tiba di rumah Han Meiking, dia tidak sabar untuk pulang. Hal ini membuat hati Xiao Changkun agak terluka. Tapi dia segera menyalahkan semua ini pada Malan. Sambil berpikir dalam hati, Meiking ingin aku kembali. Itu jelas bukan karena dia tidak mau berbicara denganku, tapi karena dia takut pada Malan yang brengsek itu, wanita jalang bau itu. Malan benar-benar ada di mana-mana, tidak akan pergi. Memikirkan hal ini, dia mendengus marah dan berkata, aku tidak akan pergi kemanapun sampai kamu pulih. Bagaimana dengan Malan? Aku biasanya tidak mau repot-repot berbicara dengannya dia sama sekali. Dalam pikiranku dia tidak sepenting termometer di bawah lenganmu. Han Meiking tidak tahu bagaimana menjawabnya. Saat ini,
Xiao Changkun melihat waktu dan berkata dengan tergesa-gesa, "Sudah 5 menit, tunjukkan termometernya secepatnya." Han Meiking dengan hati-hati mengeluarkan termometer dan menyerahkannya kepada Xiao Changkun. Xiao Changkun meliriknya, menghela nafas lega, dan berkata, "Sekarang 39 derajat, kamu baru saja mengukur 39 derajat 2, kan?" Han Meiking mengangguk. Xiao Changkun berkata dengan gembira, "Sudah turun 0,2 derajat, meskipun penurunannya tidak besar, setidaknya sudah mulai turun. Saya kira, kamu harus berbaring dan makan sesuatu, lalu istirahat yang baik, seharusnya hampir baiklah. Ayo, aku akan membantumu ke atas." Han Meiking buru-buru berkata, "Mengapa kamu tidak berbaring di tempat tidur dan makan? Aku hanya akan makan beberapa suap di sini." Ketika Xiao Changkun mendengar ini, dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Itu tidak mungkin, bukankah kamu tidak nyaman? Duduk di sini hanya akan membuatmu semakin tidak nyaman semakin lama kamu duduk. Ayo pergi. Aku akan membujukmu untuk pergi tidur dan meletakkan 2 bantal di punggungmu dan kamu akan merasa jauh lebih nyaman. Sedangkan untuk makan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku hanya akan memberimu makan." Han Meiking ragu-ragu sejenak, melihat ekspresi tegas Xiao Changkun. Dia tidak punya pilihan selain menganggukkan kepalanya, dan berkata, "Kalau begitu, tidak apa-apa, bantu aku ke lift." Xiao Changkun sangat gembira, dan diam-diam menghela nafas. "Haha, ada kesempatan mengerti." Melihat Han Meiking setuju untuk mengizinkannya membawanya ke kamar tidur, Xiao Changkun sangat gembira hingga dia sangat bahagia. Sejak kembalinya Han Meiking, Xiao Changkun telah menantikan kesempatan untuk menghidupkan kembali mimpi lama bersamanya, dan hari ini akhirnya menjadi tanda penantian itu. Di hari kerja, Han Meiking cantik, bermartabat, dan sangat mandiri, tidak mudah untuk dekat dengan wanita seperti itu. Namun Xiao Changkun tahu di dalam hatinya bahwa sekuat apapun hati seorang wanita, begitu dia sakit, dia akan segera menjadi Lin Daiyu yang membutuhkan perawatan pria. Betapapun kuatnya seorang wanita saat ini, dia akan melepaskan pertahanannya. Xiao Changkun dengan ramah membantu Han Meiking masuk ke lift villa dan pergi ke lantai 3. Setelah Han Meiking mengarahkan Xiao Changkun untuk mengirimnya ke kamar tidur, dia berbaring di tempat tidur dengan bantuan Xiao Changkun. Xiao Changkun dengan rajin membantunya meletakkan 2 bantal di belakangnya agar dia bisa beristirahat dengan nyaman di samping tempat tidur yang empuk. Setelah Han Meiking berbaring, dia berkata kepada Xiao Changkun dengan lemah, "Changkun, aku masih sangat kedinginan. Tolong bantu aku menutupi diriku dengan selimut." Xiao Changkun berkata dengan serius. "Meiking, kamu demam tinggi sekarang, dan kamu sudah seperti ini. Jelas tidak mungkin untuk membungkus diri Anda dengan selimut, itu tidak kondusif untuk menghilangkan panas dari tubuh Anda. Mungkin suhu tubuh Anda akan semakin tinggi semakin Anda menutupinya." Han Meiking mengangguk dan berkata tanpa daya. "Tapi aku merasa sangat kedinginan sekarang, sejak awal, seluruh tubuhku gemetar sepanjang waktu. Jadi tolong bantu aku menutupinya dengan selimut." Xiao Changkun menghela nafas dan berkata, "Baiklah, biarkan aku menutupimu dengan selimut dulu untuk membuatmu tetap hangat. Lalu aku akan pergi ke kamar mandi untuk menaruh tangki berisi air hangat untukmu. Aku akan memasukkan air ke dalamnya dan memberimu makan. Setelah beberapa saat, kamu akan pergi ke bak mandi untuk mandi." Han Meiking bertanya dengan ragu, "Bolehkah aku mandi jika aku demam?" "Tentu saja," Xiao Changkun berkata, "hal terpenting ketika kamu demam adalah menenangkan diri. Mandi air hangat dapat membantu dengan cepat kamu menurunkan suhu tubuhmu dan menghilangkan sebagian besar rasa lelah
kamu percaya padaku, aku tidak akan menyakitimu. Apa yang dikatakan Xiao Changkun memang benar. Baik orang dewasa maupun anak-anak, mandi efektif menurunkan suhu tubuh saat sedang demam. Namun, tergantung situasinya, jika tubuh terlalu lemah tentu saja tidak sesuai. Xiao Changkun membiarkan Han Meiking mandi, di satu sisi karena khawatir, di sisi lain, dia juga berpikir bahwa dia bisa menggunakan ini untuk mendekatkan jarak antara keduanya, dan bahkan menggunakan ini untuk membuat terobosan terakhir. Lagi pula, jika seorang wanita lemah ingin mandi, dia harus membantu dirinya sendiri bolak-balik. Dalam hal ini jelas merupakan waktu terbaik untuk melancarkan serangan lebih lanjut. Saat ini, Han Meiking tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya merasa ini terlalu tidak nyaman. Sambil menahan rasa dingin yang menusuk tulang yang hanya bisa dirasakan saat dia demam, dia juga menderita berbagai ketidaknyamanan yang disebabkan oleh demam tinggi. Dia sangat kesakitan. Dia mendengar bahwa Xiao Changkun apa yang dia katakan sepertinya masuk akal. Jadi dia mengangguk dan berkata, "Itu kerja keras untukmu, Changkun." Xiao Changkun berkata dengan penuh perhatian, "Oh, sama-sama. Tunggu saja, aku akan memberimu airnya dulu, pakailah." Setelah selesai berbicara, Xiao Changkun bergegas ke kamar mandi, membuka katup pencampur bak mandi, mencoba suhu air dan ternyata tidak ada masalah. Jadi dia segera keluar dari kamar mandi, dan berkata kepada Han Meiking di tempat tidur, "Meiking, aku masih memberimu sesuatu dulu, jadi kamu bisa menolak?" Han Meiking mengangguk lemah, dan berkata, "Aku demam, dan sepertinya aku tidak punya nafsu makan atau indera perasa, atau kamu bisa memberiku 2 suap bubur millet sudah cukup." "Oke," Xiao Changkun buru-buru berkata, "bubur millet kaya akan karbohidrat, yang dapat mengisi kembali energi saat ini, dan yang paling penting menyehatkan perut, paling cocok untuk pasien yang sakit. Loh, untuk membeli semangkuk bubur millet ini, saya lari ke beberapa restoran." Han Meiking berkata terharu. "Changkun, aku telah merepotkanmu." "Seharusnya begitu." Xiao Changkun dengan cepat membuka kotak makan siang yang berisi bubur millet, dan mengeluarkan sendok sup yang diberikan oleh restoran. Dia mengambil sendiri sesendoknya terlebih dahulu, mencicipinya hati-hati, dan berkata, "Yah, suhunya pas. Ayo Meiking, makan lebih banyak selagi panas." Dia mengambil sesendok dan menyerahkannya ke mulut Han Meiking. Meskipun Han Meiking tidak memiliki nafsu makan sama sekali, ketika dia memikirkan tentang perlunya mengisi kembali energi dan nutrisi ketika dia sakit, dia memaksakan diri untuk membuka mulut dan makan sesendok bubur millet. Yang mengejutkannya, begitu bubur millet masuk ke perutnya, dia merasakan aliran panas yang luar biasa, yang mengalir ke perut melalui kerongkongan dan meleleh di perut, lalu dia merasakan semburan panas di sekujur tubuhnya, hangat. Arus hangat ini sangat jarang terjadi pada Han Meiking, yang selalu merasa kedinginan. Dia langsung merasa jauh lebih baik. Dia tidak bisa tidak mengagumi Changkun. Bubur millet ini sangat enak untuk diminum. Xiao Changkun tertawa, berkata, "Betul, saya biasanya mempelajari segala macam ilmu kesehatan, dan saya sudah punya pengalaman. Dulu Anda sering tinggal di Amerika, dan gaya hidup Anda mungkin ke barat-baratan. Orang Amerika semuanya kaya dan kaya. Ketika mereka benar-benar sakit, mereka Anda hanya tahu cara minum obat, tetapi Anda tidak tahu cara minum semangkuk bubur millet. Ini adalah kebijaksanaan nenek moyang Tionghoa kita." Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan sendok ke mulut Han Meiking dan berkata dengan senyuman, "Meiking, cepat dan makan 2 gigitan lagi." Han Meiking mengangguk. Seteguk bubur millet tadi membuatnya merasa seluruh tubuhnya telah pulih sampai batas tertentu, jadi dia menggigitnya lagi tanpa ragu-ragu.
Masuk akal jika efek pil peremajaan ini memang sangat ampuh. Pil peremajaan dapat membuat orang yang sekarat langsung pulih. Ini hanyalah cara unik untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa. Oleh karena itu, mengatasi demam dan pilek handmaking seperti menembak nyamuk dengan senjata anti pesawat. Namun, meski pil peremajaan sangat ampuh, Ye Chen juga sengaja mengontrol dosisnya. Dia hanya mengikis sedikit bubuk dari pil peremajaan dan memasukkannya ke dalam bubur. Dosis obatnya sangat kecil, tetapi diencerkan dengan semangkuk bubur. Nyatanya, bisa diabaikan. Namun meski begitu, Han Meiking merasa jauh lebih nyaman setelah makan 2 suap bubur. Hasilnya, kondisi fisik dan mental Han Meiking tanpa disadari menjadi semakin baik. Nafsu makannya juga semakin baik. Setelah beberapa saat, dia meminum semangkuk bubur. Xiao Changkun melihat bahwa kulit Han Meiking telah membaik setelah makan begitu banyak bubur. Dan dia menghela nafas lega. Meiking, menurutku kamu terlihat jauh lebih baik. Han Meiking bertanya, benarkah? Menurutku juga begitu. Jauh lebih baik. Xiao Changkun tertawa dan berkata, jangan bilang, bubur millet ini efektif. Seperti kata pepatah lama, biji-bijian adalah yang paling bergizi. Saat dia mengatakan itu, dia memikirkan bak mandi di kamar mandi yang masih terisi air, dan buru-buru berkata, Meiking, kamu baru saja menghabiskan semangkuk bubur. Silakan istirahat di tempat tidur sebentar. Saya akan pergi dan melihat apakah airnya sudah disingkirkan. Setelah disingkirkan, aku akan membantumu mandi. Han Meiking mengangguk, oke. Silakan, terima kasih atas kerja kerasmu, Changkun. Sama-sama, Xiao Changkun tersenyum dan melambaikan tangannya, segera meletakkan peralatan makan dan berjalan ke kamar mandi. Begitu dia memasuki kamar mandi, Xiao Changkun menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya, oh, Meiking dan aku telah berpisah selama hampir 30 tahun sekarang, 30 tahun kemudian. Hari ini aku akhirnya bisa menghidupkan kembali mimpi lama kami bersamanya. Memikirkan hal ini, dia melangkah ke bak mandi. Airnya lebih dari setengah penuh. Dia mengulurkan tangannya untuk menguji suhu air itu pas, tidak dingin atau panas. Jadi, dia buru-buru berbalik dan meninggalkan kamar mandi. Saat dia berjalan keluar, dia berkata dengan gembira, Meiking, airnya sudah siap, kamu pergi dan berendam. Aku akan mencekik. Sebelum Han Meiking sempat mandi, Xiao Changkun terpana dengan pemandangan di depannya sebelum dia selesai mengucapkan kata mandi. Saat ini, Han Meiking sudah bangun dari tempat tidur dan berdiri di samping tempat tidur. Dia sudah melepas jaketnya, dan dia hanya mengenakan singlet bergaya rumahan, dengan lengan di kedua sisinya didorong hingga tepat di atas sikunya. Saat ini, Han Meiking masih terlihat sakit seperti sebelumnya. Wanita di depannya bisa dikatakan dalam kondisi prima dan energi, dengan corak kulit kemerahan dan berkilau. Yang lebih dibesar-besarkan lagi adalah saat ini, Han Meiking sedang merentangkan tangannya dengan penuh semangat. Mungkin dia merasa seperti itu, tidak cukup untuk menghilangkan kebenciannya. Jadi dia langsung melompat ke tempat 2 kali. Xiao Changkun tertegun. Dia tertegun untuk waktu yang lama sebelum dia sadar kembali dan tergagap. Aku, Meiking, kamu, kenapa kamu turun, Han Meiking? Berkata dengan marah, Changkun, aku merasa sudah sembuh total berkat semangkuk bubur milletmu. Xiao Changkun merasa bahwa seluruh dunia tampak menjadi ajaib, dan berseru, ini hanya semangkuk bubur millet, bagaimana dapatkah itu memiliki efek ajaib seperti itu, www. Han Meiking berkata dengan serius sambil menggerakkan tubuhnya,
Tetapi sekarang saya benar-benar merasa bahwa seluruh orang telah sembuh total. Tidak hanya sembuh total, tetapi kondisi saya jauh lebih baik daripada saat aku tidak sakit sebelumnya. Sekarang aku merasa tidak hanya tidak dingin sama sekali, dan sangat panas. Yang lebih penting adalah aku merasakan energi yang tak ada habisnya di sekujur tubuhku. Ini. Xiao Changkun hampir menangis, dan berkata dengan ekspresi tertekan, ini apa yang terjadi? Aku belum pernah mendengar bubur millet memiliki efek sebesar itu dalam hidupku. Ini tidak masuk akal. Han Meiking mencubit pinggangnya dengan satu tangan, mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan merentangkannya ke samping. Dengan wajahnya dia berkata tanpa mengubah ekspresinya, aku juga merasa ini sangat ajaib. Seolah-olah kamu memasukkan ramuan ke dalam bubur millet, Xiao. Changkun menghela nafas, dari mana aku mendapatkan ramuan itu? Katanya kemudian, dia buru-buru bertanya, Meiking, kalau begitu, haruskah kita tetap mandi? Han Meiking menggelengkan kepalanya dan buru-buru berkata, Changkun, jam berapa kamu berencana pulang? Xiao Changkun bertanya dengan depresi, Meiking, apakah kamu akan mengantarku pergi setelah kamu sembuh? Han Meiking sedang sibuk berkata, oh, apa yang kamu pikirkan? Apakah saya orang yang seperti itu? Saya ingin mengajak Anda berolahraga bersama, tetapi saya khawatir hal itu akan menunda Anda terlalu lama, dan akan sulit bagi Anda untuk melakukannya. Jelaskan pada malam ketika kamu sampai di rumah. Berolahraga, Xiao Changkun tanpa sadar memiliki pemikiran liar di dalam hatinya, dan berkata dengan tergesa-gesa, tidak apa-apa, tidak masalah jam berapa aku kembali, tidak peduli apa. Aku harus punya waktu 2 atau 3 jam. Han Meiking berkata dengan penuh semangat, itu bagus sekarang. Xiao Changkun bertanya tanpa sadar, Meiking, kamu, jenis latihan apa yang ingin kamu lakukan? Han Meiking berseru keluar, aku mau lari-lari di tepi sungai, kamu tunggu aku di depan pintu dulu. Aku akan pakai baju olahragaku dan kita berangkat, ayo pergi. Apa? Kata Xiao Changkun dengan tatapan kaget di wajahnya, mau lari di tepi sungai pada malam hari? Han Meiking mengangguk dan berkata, ya, saya merasa seperti memiliki energi yang tak ada habisnya di tubuh saya sekarang, jadi saya terutama ingin keluar untuk berlari, punya saat yang tepat. Sambil mengatakan itu, dia melihat waktu dan berkata, ini belum terlambat, ini baru jam 7, dan banyak orang yang suka lari di malam hari biasanya mulai jam segini, dan berlari sampai jam 9.30 atau 10. Xiao Changkun ingin mati, apa yang terjadi, kapan demamnya membaik begitu cepat? Biasanya, setelah demam tinggi, bukankah tubuh menjadi sangat lemah? Tapi saat ini, hal ini sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Tepat ketika Xiao Changkun sangat tertekan dan terkejut, Han Meiking mendesak dengan cemas, Changkun, apakah kamu bersedia pergi? Jika kamu ingin pergi, aku akan pergi sendiri. Aku benar-benar tidak bisa tahan, sudah. Bagaimana mungkin Xiao Changkun berani mengatakan tidak? Jika aku tidak pergi, Han Meiking sudah lari. Aku tidak bisa tinggal di rumahnya, kan? Bahkan jika aku tinggal di rumahnya, apa yang bisa aku lakukan sendiri? Aku tidak bisa mandi di kamar mandinya, kan? Ini sangat aneh. Memikirkan hal ini, Xiao Changkun hanya bisa berkata dengan ekspresi kesal, oke, karena kamu ingin lari, maka aku harus pergi bersamamu. Bagus sekali, Han Meiking buru-buru berkata, kalau begitu kamu keluar dulu, aku cepat bangun dan ganti bajumu, dan kita akan segera berangkat. Oke, Xiao Changkun, yang sangat tertekan, hanya bisa setuju, berbalik dengan ekspresi sedih, dan keluar dari pintu. Di matanya,
Kamar tidur ini adalah kampung halaman lembut yang telah ia tinggalkan selama hampir 30 tahun. Tapi sekarang, dia hanya bisa berdiri di luar pintu, menunggu Han Meiking berganti pakaian di dalam. Kuncinya adalah setelah Han Meiking mengganti pakaiannya, dia akan mengajaknya lari. Xiao Changkun yang depresi menghela nafas panjang, menutupi wajahnya dengan satu tangan dan kepalanya dengan tangan lainnya, dan berjongkok di depan pintu kamar tidur Han Meiking. Saat jongkok, dia masih berpikir, apa masalahnya? Mungkinkah bubur millet benar-benar memiliki efek ajaib? 3 menit kemudian, pintu kamar terbuka. Han Meiking melangkah keluar. Saat ini, dia mengenakan satu set pakaian lari ketat, dan mengikat rambut panjangnya menjadi ekor kuda. Dia tampak seperti wanita berusia 50 tahun. Orang akan percaya bahwa dia berusia 30. Melihat Xiao Changkun sedang berjongkok di tanah, Han Meiking buru-buru bertanya, "Changkun, kenapa kamu jongkok di sini, mengenakan celana ketat?" Sosok sempurna Han Meiking hampir membuatnya kehilangan bola matanya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa di usianya yang sudah lanjut, Han Meiking masih bisa mempertahankan sosok sebaik itu. Karena celana ketat jenis ini sangat banyak memperlihatkan kelebihan dan kekurangan pada sosoknya. Jika terdapat sedikit lemak di badan akan terlihat jelas di bawah celana ketat tersebut. Namun sosok Han Meiking tidak bisa disalahkan. Melihat Xiao Changkun dalam keadaan linglung, Han Meiking merasa agak malu, tapi dia tidak terlalu peduli, dan buru-buru berkata, "Ayo cepat keluar, aku hampir kepanasan." Xiao Changkun hanya bisa mengangguk kesal, dan mengikuti Han Meiking ke bawah. Kawasan villa tempat tinggal Han Meiking tidak jauh dari sungai, keluar dari depan pintu komunitas, melewati kawasan hijau, lalu menyeberang jalan, dan langsung menuju jalan Jiangbian. Dalam beberapa tahun terakhir, negara ini telah mendorong masyarakat untuk memperkuat latihan fisik, sehingga kota Jinling telah membangun jalan sepanjang 20 km di sepanjang sungai. Setengahnya merupakan jalur yang dilapisi dengan partikel karet, khusus untuk warganya berlari demi kebugaran. Sejak Han Meiking tinggal di sini, pada dasarnya dia keluar untuk berlari setiap hari. Alasan mengapa dia memiliki bentuk tubuh yang baik adalah karena dia telah berolahraga dan membentuk tubuhnya selama beberapa dekade. Di sisi lain, meskipun Xiao Changkun dalam keadaan sehat, ia masih dalam standar pria paruh baya biasa. Ia jarang berolahraga. Selain minum teh, mencuci manik-manik dan mencuci kenari, olahraga terbesarnya setiap hari adalah mengobrol dengan yang lain di asosiasi kaligrafi dan lukisan. Bibir lebih lincah daripada kaki. Oleh karena itu, begitu dia mulai berlari bersama Han Meiking, dalam waktu 3 menit, dia kehabisan napas dan tidak mampu mengikutinya. Tapi melihat Han Meiking, dia seperti diberi suntikan darah ayam, belum lagi dia kehabisan nafas karena sedikit olahraga, kulitnya bahkan tidak berubah sama sekali. Segera, Xiao Changkun tidak tahan lagi, dan tersentak, Meiking, itu, aku benar-benar tidak bisa lari lagi, kenapa tidak, bukankah kita istirahat dulu? Han Meiking tidak hanya merasa lelah, tetapi dia merasa seolah-olah dia bahkan belum mulai memasuki keadaan tersebut. Jadi, dia buru-buru berkata, "Changkun, kenapa kamu tidak berjalan pelan-pelan sendiri dulu, dan aku akan lari sebentar lalu kembali mencarimu. Aku tidak tahu apa yang salah dengan diriku. Aku merasakan itu semua kekuatanku tidak ada gunanya. Aku hanya bisa mengandalkan 2 kakiku kelelahan, jadi aku tidak bisa berhenti sama sekali." Xiao Changkun mengertakkan gigi, dan berkata, "Kalau begitu,
kalau begitu aku akan pergi bersamamu." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menindaklanjuti dengan seluruh kekuatannya. Ketika kaki Xiao Changkun patah saat mengikuti Han Meiking di tepi sungai, Ye Chen hanya berjarak beberapa kilometer dari rumah keluarga Song di pinggiran Jinling. Kali ini, di ruang perjamuan istana keluarga Song, ayah dan anak dari keluarga Ito, Emi Ito dan Koichi Tanaka, ditemani Wanting Song, sedang mengobrol dengan Pak Song. Kerjasama keluarga Song dengan Nippon Steel. Meski Ye Chen menyembuhkan ketua Nippon Steel Watanabe Shinkazu, juga berkat Ito Yuhiko yang membuat jembatan tersebut. Apalagi Song Wanting mengalami kecelakaan di Jepang dan berhasil diselamatkan oleh Ye Chen, berkat perawatan keluarga Ito. Oleh karena itu, Tuan Song sangat sopan kepada tamu keluarga Ito ini. Sedangkan Ito Nanako sibuk ngobrol dengan Wanting Song tentang bisikan-bisikan wanita, keduanya terus saling berbisik, seringkali tertawa tak terkendali, seolah-olah mereka adalah saudara yang baik. Dan anjing Akita yang dibawa oleh Nanako itu berbaring dengan patuh di kakinya, menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu dengan sepasang mata bulat. Secara kebetulan, Qin Gang membawa Qin Aosue dan putrinya ke keluarga Song selangkah lebih maju dari Ye Chen. Begitu ayah dan putrinya memasuki ruang perjamuan, Wanting Song buru-buru berdiri dan melambai ke Qin Aosue. "Aosue, cepat kemari." Qin Aosue melihat Wanting Song dan Nanako Ito dan buru-buru melambai kepada mereka. Melihat Nanako Ito, Qin Aosue merasa agak malu. Lagi pula, di game sebelumnya, dia secara tidak sengaja melukai Nanako Ito dengan serius. Selain itu, dia awalnya jauh lebih lemah dari Nanako Ito dan mengandalkan ramuan Ye Chen hanya mencapai serangan balik, jadi dia merasa lebih malu. Segera setelah itu, dia melihat Akita tergeletak di kaki Ito Nanako. Dia langsung tertarik dengan penampilan polos anak anjing itu dan berteriak, "Wow, apakah itu Momotaro? Ya Tuhan, mengagumkan sekali, lucu sekali." Mengatakan itu, dia bergegas, gertakannya menarik perhatian semua orang. Qin Gang sedikit malu dan berkata kepada Tuan Song dan seluruh keluarga Ito, "Maaf semuanya, gadis ini tidak memiliki aturan di hari kerja dan selalu membuat keributan." Setelah selesai berbicara, dia hendak menegur Qin Aosue 2 kali, tapi Qin Aosue dia sudah berlari ke arah anjing Akita, berjongkok dan mengulurkan tangan untuk menggoda anjing itu. Qin Gang menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan Tuan Song berkata sambil tersenyum pada saat ini, "Tuan Qin, cepat datang dan duduk, dan perkenalkan Anda kepada Tuan Ito dari keluarga Ito di Jepang." Qin Gang bergegas maju dan berjabat tangan dengan semua orang di keluarga Ito satu persatu. Dia berkata dengan nada meminta maaf, "Aku benar-benar minta maaf sekarang. Gadis kecilku suka menggoda kucing dan anjing sepanjang hari, maafkan aku." Ito Yuhiko berkata sambil tersenyum, "Tuan Qin, Anda tidak perlu bersikap sopan. Gadis kecil memang seperti ini, kira-kira seusia dengan Nanaizi keluarga kami. Meskipun mereka berdua berusia awal 20-an, hati mereka tetaplah gadis kecil. Saya tidak dapat memahami keadaan seperti ini." Qin Gang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Memang benar, anak-anak dari dua keluarga kita mereka semua seumuran, dan mereka berdua menyukai seni bela diri. Hei, terkadang aku khawatir, kamu mengatakan bahwa gadis kecil ini tidak suka piano, catur, kaligrafi dan lukisan, tapi dia suka menari dengan pisau dan senjata. 2. Menurutmu kamu tahan dengan ini?" Yuhiko Ito terkekeh dan berkata, "Dulu saya suka mengasuh anak-anak saya, tidak hanya membiarkan mereka berlatih bela diri, tetapi juga membiarkan mereka belajar piano, catur,
kaligrafi dan melukis, bahkan merangkai bunga pada upacara minum teh. Saya ingin melatihnya menjadi nyonya keluarga yang sesungguhnya. Ngomong-ngomong soal ini, Ito Yuhiko menghela nafas dan berkata, tapi sekarang aku sudah menemukan jawabannya. Selama anak itu hidup bahagia dan tidak tersesat, itu sudah cukup. Sekarang, biarkan dia menjelajahi sisanya sendiri. Ya, Qin Gang mengangguk dan tersenyum, dan berkata, aku tidak bisa mengendalikannya sekarang, jadi aku tidak peduli padanya. Di sini, perhatian Qin Aosue hampir sepenuhnya teralihkan oleh anjing Akita itu. Sambil mengelus kepala anjing Akita, dia menatap Nanako itu dengan penuh harap, dan bertanya, Nanako, apakah anjing ini benar-benar untukku? Iya, itu Nanako mengangguk dan tersenyum, dan berkata dengan serius, namanya Momotaro, dia masih kecil. Meskipun dia laki-laki, dia memiliki temperamen yang sangat baik dan penurut. Mulai sekarang, dia akan meminta Aosue untuk jaga dia baik-baik. Qin Aosue sangat bersemangat dan berkata dengan penuh terima kasih, Nanako, terima kasih banyak. Ito Nanako tersenyum dan berkata, kita semua berteman, mengapa kamu begitu sopan? Qin Aosue tersipu dan berkata, Aku minta maaf, aku menyakitimu seperti itu di game sebelumnya, dan aku tidak pernah punya kesempatan untuk meminta maaf padamu. Nanako itu buru-buru berkata, sejak itu adalah permainan, akan ada pemenang dan pecundang, dan seseorang akan terluka. Semua orang bermain adil, tidak perlu meminta maaf, Anda tidak boleh memasukkannya ke dalam hati. Qin Aosue berkata dengan malu-malu, tapi aku, untuk sesaat, Aosue Qin tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Setelah berjuang sejenak, dia mengertakkan gigi dan berkata, tetapi saya tidak mengandalkan kemampuan saya sendiri untuk menang melawan Anda, saya mengandalkan bantuan Tuan Ye, jadi pada akhirnya, saya memenangkan kompetisi itu. Ito Nanako berkata. Sedikit sambil tersenyum, dia berkata dengan serius, Aosue, setiap orang memiliki keadaannya masing-masing yang berbeda. Sepertinya beberapa orang memiliki keterampilan bertarung yang lebih maju, dan beberapa orang memiliki cara yang lebih baik untuk memperkuat tubuh mereka, jadi tidak ada yang tidak bisa mereka lakukan. Lakukan untuk menang. Selain itu, terima kasih karena telah menyakitiku. Ye Chenjun akan peduli membantuku menyembuhkan lukanya. Itu juga karena kepedulian Ye Chenjun sehingga seluruh keluargaku dan aku akan diselamatkan oleh Ye Chenjun. Lagi pula, aku bersyukur. Sudah terlambat bagimu. Aosue bertanya dengan heran, apakah ada hal seperti itu? Ito Nanako mengangguk, kedengarannya keterlaluan. Tapi memang benar demikian. Jika itu bukan karena Ye Chenjun memberiku jika aku pergi ke ibu kota untuk berobat, aku pasti sudah mati sekarang. Song Wanting, yang berada di samping, tiba-tiba merasa sedikit masam saat mendengar ini. Sebelum dia bertemu Nanako itu, dia mengira bahwa dialah satu-satunya wanita yang mengizinkan Ye Chen melakukan perjalanan ribuan mil untuk menyelamatkannya. Namun ternyata Ye Chen melakukan hal yang sama pada Ito Nanako. Sambil menghela nafas dan mendesah, Song Wanting juga tersadar, dan mau tidak mau mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya, Song Wanting, bagaimana kamu bisa cemburu pada seorang gadis kecil? Bagaimanapun juga, Tuan Ye adalah seorang pria yang sudah menikah, dan kekasihnya adalah Xiao Chu tentu saja. Itu bukan Nanako Ito, dan bukan kamu, Song Wanting. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan nafas, merasa frustrasi. Nanako Ito mendengarnya menghela nafas dan bertanya dengan tergesa-gesa, Kakak Wanting, ada apa denganmu? Kenapa kamu tiba-tiba menghela nafas?
apakah suasana hatimu sedang buruk? Song Wanting dengan cepat melambaikan tangannya untuk menyangkal. Tidak, tidak, aku baru saja memikirkan itu. Saya hampir mati di Jepang, berkat penyelamatan Tuan Ye, saya merasa sedikit emosional. Nanako itu mengangguk dengan penuh empati. Alasan mengapa dia rukun dengan Song Wanting dan memperlakukannya seperti saudara perempuan dari lubuk hatinya adalah karena mereka sangat mirip dalam banyak hal. Keduanya adalah wanita tertua dari keluarga besar, tetapi keduanya berada dalam bahaya hampir kehilangan nyawa lebih dari sekali, dan keduanya diselamatkan oleh Ye Chen pada saat kritis dalam hidup mereka. Lebih penting lagi, Ito Nanako dapat melihat bahwa Song Wanting, seperti dirinya, sangat mencintai Ye Chen di dalam hatinya. Oleh karena itu, memiliki pengalaman serupa memberinya perasaan simpati jauh di dalam hatinya. Bersambung.